Oh, hai. Eh, Mengenai tentang hubungan kita, kayak nggak terlepas dari kata lingkungan sekitar. Yang sering kali terjadi ataupun yang sering kali terdengar adalah ketika mendengar kata menjalin hubungan, yaitu dengan hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan teman. Tapi yang jarang didengar adalah hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Karena gini, hubungan kita dengan lingkungan sekitar itu bisa jadi kayak roller coaster emosi yang seru, ya kadang naik, kadang turun gitu kan. Ya kayak emosi kita apalah seperti itu gitu. Nggak ada hal yang konstan gitu. Mengutip kata-kata motivasi dari Master Chef, dia bilang seperti ini. Pengembangan diri itu kayak memasak. Kadang kita perlu sedikit kekacauan untuk menciptakan sesuatu yang lezat. Jadi kayak butuh bumbu-bumbu yang agak sedikit dramatis, butuh bumbu-bumbu yang membuat kita kayak aduh itu tuh. Tapi dengan adanya kayak gitu tuh, kita jadi merasakan warna-warna kehidupan gitu. Ya walaupun kadang kita ngerasa kayak bangsat lah, kita punya tetangga kok gini amat, kita punya teman-teman sekitar kok kayak gini banget gitu. Nah itu, jadi kayak setelah kita refleksikan, dengan adanya itu kita tahu kayak mengontrol emosi gimana, pentingnya menjaga omongan gimana, pentingnya sopan santun itu gimana. Itu sih. Jadi gini, aku punya temen yang bisa ngomongin ilmu fisika kuantum malahan kayak dengan santai aja. Tapi ketika kita minta tolong untuk ngisi formulir, bingung. Kayak ya ampun, hidup ini nggak perlu jadi acara ini smart people lah setiap harinya. Ini kayak jago nih ngobrol-ngobrol, tapi ketika disuruh aksi hal yang ya kita memang nggak tahu kan, kayak ya barangkali teman ini tahu gitu. Nah itu kayak kewalahan gitu. Kadang kayaknya itu tuh tahu banyak itu bagus, tapi kadang-kadang lebih baik pura-pura nggak tahu biar nggak ditanya terus. Karena kayak banyak nih ini banyak kan taunya gitu. Nah pas giliran kita tanya tentang suatu hal yang kita alami, kayak bisa bantu ini nggak, bengong. Ada orang kayak gitu banyak. Itu jadi kayak apa ya, lingkungan sekitar tuh membuatku banyak belajar untuk aku bersikap harus seperti apa gitu. Ada juga temen yang bisa bagi-bagi nasihat hidup kayak guru spiritual, tapi begitu dia ngadep cermin muka bete banget. Di situ aku mikir mungkin dia bisa jadi konsultan hidup untuk kucingnya mungkin. Soalnya kucing aja kelihatan lebih zen. Ini kayak apa ya, jago dalam urusan problem orang-orang sekitar, tapi kayak mandek di diri sendiri. Ya mungkin bukan mungkin sih. Dan kayaknya aku termasuk dalam bagian ini. Kayak ketika ada orang ngobrol nasihat, kayak ya udah aku dengan flow-nya ngomong ini itu segala macam, tapi setelah ngobrol kayak mau bercermin, aku aja kayak gini gitu. Gimana mau nasihatin orang? Ya oke lah, mungkin besoknya dia berubah jadi baik atau apa gitu. Tapi aku ngerasa kok aku bisa ngasih nasihat orang, tapi untuk diriku sendiri enggak. Kayak suatu hal yang apa ya, di luar thinking lah, yang kayak gitu. Kita bijak dalam menanggapi masalah orang, tapi kita sedikit keblinger ketika menghadapi masalah diri kita sendiri. Ya kayaknya ada baiknya sebelum memberi nasihat, pastikan napas kita nggak bau. Nah seperti itu sih kayaknya. Ya kalau sebijak apapun perkataannya, tapi kalau misalnya napasnya bau, kayak wow. Tapi maknanya bukan itu. Maknanya adalah kayak di diri kita dulu udah seperti apa, dan kita udah
apa ya, expert ya, kita udah ngerasa expert belum di hal itu gitu. Kalau misalnya udah, kayaknya lebih gampang kita untuk ngomong jor-joran tentang nasihat kayak terobosan kayak visioner kayak tentang hal itu. Tapi kalau misalnya belum, walaupun bijak, ada sedikit hal-hal kayak ada ngerasa terutang gitu ya, awak sendiri aja belum ada di tahap itulah, misalnya kayak tentang sabaran gitu kan ya belum gitu. Tapi kenapa aku bisa sebijak ini ngomong untuk orang bisa sabar lah, ngendaliin emosinya lah ya, kayak gitulah, aneh-aneh. Dan kadang ada juga orang yang punya cita-cita setinggi langit, tapi masalahnya dia kayak ketinggalan kereta terus. Ya cita-cita boleh tinggi, tapi realita jangan sampai kita ketinggalan kereta kehidupan kita. Aku udah bahas ini di podcastku sebelumnya tentang hal ini, kayak kita boleh mempunyai cita-cita setinggi apapun, tapi kita harus bisa melihat realita yang ada. Ya kadang ada juga orang yang dia punya cita-cita setinggi langit, tapi ketika kita ngelihat aksinya, ketika kita ngelihat hidupnya, ya enggak sebegitunya gitu. Ataupun kadang ada orang yang membangun tinggi dalam suatu pencapaian apapun lah. Di satu sisi oke, dia kayak lebih unggul dari kita, unggul ya, tapi kalau misalnya dikatakan satu sisi lagi dia lebih besar dari kita, kayak ada something wrong gitu. Mengutip kata-kata bijak dari seorang filosofer, The Down to Earth, dia bilang gini, cita-cita tinggi itu bagus, tapi jangan sampai langit-langit kamar tidur kita jadi saksi bisu atas kegagalan kita. Itu jadi kayak lebih ke realistis lah, kayak iya kan nggak salah gitu, tapi perlu ada critical thinking lagi dah cita-cita kita sih, jangan gitu. Dan ada juga temenku, wih ini jadinya kayak ajang gibah gitu, ngobrolin teman ke teman gitu, tapi ya inilah lingkungan sekitar. Jadi kayak yang selalu nyalain cuaca kalau lagi nggak mood. Kayak ceritanya gini, hujan dia bete, panas dia bete, bahkan badai dia tetap bete. Kita mau bilang kayak, wih bukan cuaca, teman-teman kita manusia yang punya kendali atas perasaan kita. Jadi kayak ya kita nggak bisa mengendalikan cuaca itu kayak mana gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita terhadap cuaca-cuaca tersebut. Ini kayak sebete-betenya kita dengan hujan lah, udah setelan ganteng segala macem, tapi kayak ya udah, toh dengan kita bete marah-marah juga hujannya tetap hujan gitu. Ya kalau hidup ini kayak cuaca, mungkin kita butuh remote control untuk muterin suasana hati. Jadi itu tuh kata-kata dari The Mood Maestro. Ya kayak apa ya, kadang ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kontrol adalah yang ada di dalam diri kita, perasaan, emosi, omongan orang lain, ya pokoknya apapun yang berdampak kepada diri kita. Tapi kalau misalnya yang bukan berdampak sih, tapi apapun yang ada di luar itu, kita nggak bisa. Kayak kita ngomong kayak gini nih, ya kita nggak bisa mengontrol perasaan orang itu bakalan suka atau enggak sama omongan kita. Ataupun kayak hujan tadi, misalnya kayak mau gimana pun cuacanya, mau panas, mau badai, mau hujan gitu, tapi kita nggak bisa mengontrol itu semua kayak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kenapa kita harus bete dengan cuaca yang nggak mendukung diri kita? Kenapa kita nggak jadi satu frekuensi aja sama cuaca itu? Ya nggak sih? Ya oke lah, mungkin itu jadi podcast monolog Petani Amerta. Sekian dari aku. Bye-bye.